Selamat bertemu kembali para siswa kelas 11 SMA MA. Kita lanjutkan pembahasan kita fisika kelas 11 masih pada teorema impuls, tapi kita sekarang ke hal baru, teorema impuls momentum rotasi. Jadi pada part sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang impuls momentum rotasi, ya, silakan dilihat. Di mana impuls itu ada impuls linear, ada impuls rotasi, ya. Impuls linear ini menghasilkan gerak lurus, impuls rotasi menghasilkan gerak rotasi, ya. Kemudian kita sudah belajar momentum, momentum linear ini pada gerak lurus, ini momentum rotasi pada benda pejal, kalau ini benda partikel. Kemudian kita lanjutkan dengan teorema impuls momentum. Di kelas 10 Anda sudah tahu bahwa impuls linear akan menyebabkan perubahan momentum linear, yaitu momentum akhir dikurangi momentum awal. Di mana untuk satu benda tentu yang berubah kan satu benda ini. M akan sama dengan MV akhir dikurangi MV awal. Nah, kalau dia mengalami rotasi, maka impuls rotasi akan sama dengan perubahan momentum sudut. Ya, perubahan momentum sudut. Artinya momentum sudut akhir dikurangi momentum sudut awal. Momentum sudut itu adalah I kali omega akhir dikurang omega awal, ya. Nah, seperti kita sudah pelajari, kalau hanya gaya saja yang bekerja pada benda, pada pusat massa, maka yang terjadi hanya gerak linear. Tapi kalau gaya yang diberikan tidak pada pusat massa, akan timbul gerak menggelinding, ya, di mana berlaku impuls momentum linear dan impuls momentum rotasi, ya. Kemudian tentu berlaku syarat menggelinding, ya. Oke, itu yang sudah kita ini, jadi kita feedback kembali. Sekarang Anda lihat soalnya ini sekarang, saya baca. Ini soalnya diambil dari Supermaster KSN, tulisan saya. Halaman 301 nomor 45. OSK 2013 ya, tapi ini bagian dari SMA, artinya bisa dikerjakan oleh siswa SMA. Ya. Bola biliar dengan jari-jari R, ya, jari-jari R, massa M, momen inersia I, berada di atas meja biliar. Jadi ini meja biliar ini ya. Meja biliar, jadi tentu dia tidak licin. Nah. Kadang nggak licin, maka dia bisa menggelinding. Ya toh. Bola disodok dengan gaya horizontal, ya tentu nyodoknya bukan melalui pusat ya. Sehingga bergerak menggelinding ke kanan. Ya, bergerak menggelinding ke kanan ya. Nih, jadi putarannya begini. Jadi dia maju sambil menggelinding. Ya toh. Dengan kecepatan U. Kemudian bola mengenai ujung ini ya, di meja ini ada ujung lancip, maka begitu dia menumbuk ujung ini akan memberi gaya. Nah, gaya ini tentu gaya tumbukan, bekerja hanya sebentar, sehingga dia akan menghasilkan impuls, yang menyebabkan ini akan berbalik arah. Ya, jadi tadinya berputar searah jarum jam, sekarang berlawanan arah jarum jam. Dan kecepatannya tadinya ke kanan, sekarang ke kiri. Ya. Karena disebabkan oleh impuls linear dan impuls rotasi, ya. Dan ini pada ketinggian H. Sementara kalau ini R kan. Jadi kalau kita tarik gaya ini nanti untuk menentukan torsi kan kita perlu lengan dari poros tarik tegak lurus ini. Maka kalau ini H, ini R, kan ini kan R ini. Maka yang ini itu adalah H kurang R ya, H kurang R. Dengan momennya. Nah ditanya, bagaimanakah hubungan H dan R agar kondisi ini terjadi? Anggap bola mengenai tepi moja dengan arah normal. Maksudnya arahnya tegak lurus gini. Ya, seperti itu. Oke, Anda lihat gambar ini. Ya. Jadi ini pertama bergerak ke kanan kan. Sehingga anggap aja arah ke kanan ini positif. Kecepatannya positif. Rotasinya searah jarum jam juga positif. Ya. Kemudian dia dapat gaya merah ini sehingga dia berbalik arah kan ke sana omega aksen. Maka ini tentu nanti akan negatif ya. Ini akan negatif. Kemudian kecepatannya jadi V tapi arahnya jadi ke kiri negatif. Ya, ini lengan momennya. Ini gayanya. Oke. Sekarang Anda lihat gambar itu. Yang pertama kita akan menggunakan karena ada gaya maka tentu ada kekekalan momentum ya. Impuls momentum.
Jadi kita akan gunakan impuls momentum linear dulu, ya, impuls momentum linear. Teoremanya, ya. Impuls itu diberikan oleh gaya merah ini, ya, dengan selang waktu delta t, ya kan? Ini impulsnya kan? Impuls linear. Ini akan sama dengan perubahan momentum kan? Ya, perubahan momentum itu adalah massa kali kecepatan akhirnya V ini kan? V ini ya, atau kalau kita tadi sudah bilang ini V akhir lah ya. V akhir dikurangi V awal, begini ya. Perubahan momentum kan? V akhirnya yang ini, ke kiri, min. V awalnya yang ini, sebelum menumbuk kan, U, plus. Ya, kita masukkan aja. Jadi ini F kali delta T sama dengan M kali V akhir min V. V awal, ini min rumus, min. Terus V awalnya U. Begini. Nah, kita keluarkan aja minusnya ya. Jadi F kali delta theta sama dengan min M V plus U. Ini persamaan yang pertama. Kita dapat dari teorema impuls momentum linear, ya. Sekarang sesaat dia mantul ini, selain dia bergerak linear, dia juga berputar, berotasi dengan omega aksen, sehingga akan ada impuls, ya, momentum rotasi, ya, impuls momentum rotasi sekarang, ya. Kalau tadi linear, sekarang rotasi, ya. Jadi J rotasi. Kalau ini perubahan momentum linear, ini perubahan momentum sudut, ya. Nah, J rotasi itu kan torsi ya, torsi kali selang waktu yang singkat. Delta L itu I, karena di sini bola biliar itu bola pejal ya. Kalau nggak diketahui momen inersianya, kita anggap 2/5 M, jari-jarinya R kecil ya, R kecil, R kuadrat, ini momen inersianya. Jadi I kali omega akhir dikurang omega awal. Beda itu selalu akhir dikurang awal. Seperti tadi, omega akhirnya adalah omega aksen. Ya, kita ambil negatif min omega aksen. Kemudian omega awalnya sesaat sebelum menumbuk ini, omega plus omega. Ya, kalau kita masuk torsi, torsi itu adalah gaya kali lengan momen. Ya, lengan momennya ini kan, dari poros tarik tegak lurus H min R. H min R, gayanya F. Nah, ini adalah torsi. Kali selang waktu, momen inersia 2/5 mr kuadrat. mr kuadrat. Ya, omega akhir min omega aksen, min omega awal omega. Nah, begini. Ya, kita keluarkan minusnya. Kita keluarkan minusnya, maka kita akan dapat ruas kiri tetap ya. H min R F delta T. Ini tetap 2/5 mr kuadrat. Ini minus. Minusnya kita bawa sini. Ini jadi omega aksen plus omega. Nah, ini persamaan yang kedua. Ya, jadi kalau Anda lihat, ini persamaan yang kedua. Nah, sekarang tentu Anda sudah tahu omega ada hubungannya dong dengan kecepatan. Ya, syarat menggelinding. Syarat menggelinding. Ya, Anda sudah tahu ini kan diam. Kalau ini diam, maka berlaku V pusat massa sama dengan omega kali R. Ini karena permukaannya diam ya. Permukaan tempat menggelinding diam ya. Permukaan tempat menggelinding diam. Ini selalu berlaku seperti ini kan. V pusat massa sama dengan omega kali R. Ya, ini rumus besar saja, nggak usah masukkan negatifnya. Untuk ini V pusat massanya U. Ya, kecepatannya omega, jari-jarinya R. Oke, yang satu lagi, yang ini. Kecepatan pusat massanya V. Omeganya omega aksen ya. Kali R. Nah, ini hubungannya. Ini hubungan besar aja kan. Oke, sekarang ini kita masukkan. Ya. Kita masukkan
Di sini boleh, di situ boleh, ya. Di sini aja lah ya. Di sini aja, masukkan di sini aja lah. Karena ini kan V dan U diketahui ya. Jadi kita masukkan di sini aja. Nah, yang ini kita masukkan di sini. Ya. Jadi persamaan 2 kita rubah sedikit. Jadi ini sebelah kiri tetap H min R F delta T sama dengan min 2/5 MR kuadrat. Nah, omega aksennya yang ini. V per R. Ditambah omeganya yang ini. U per R. Oke. Dengan demikian Anda lihat R-nya bisa hilang 1. Jadi kalau kita tulis lagi ini jadi nomor 2 ini jadi H min R F delta T sama dengan minus 2/5 MR V plus U. Nah, kita bagi aja dengan nomor 2 ini kita bagi dengan nomor 1. Ya, supaya F delta T-nya hilang. Gitu. Min M V plus U. Nah, ini. Kita coret yang sama. Ini sama. Kita coret. Ini ada massa sama kita coret. F delta T sama kita coret. Sehingga di sini tinggal 1 kan. Ini tinggal 1. H kurang R. H kurang R. Gitu. Di sini juga habis. Jadi sisa ini. Minnya hilang ya. Ini min, ini juga min. Jadi H min R sama dengan 2/5 R. Maka kita dapat hanya 7/5 R. Ya, ini. Inilah yang dicari ya. Hubungan antara H dan R. Ya. Demikian yang sudah kita jelaskan. Semoga bagaimana mengerjakan soal OSK 2013 ini bisa Anda pahami dengan baik. Hanya dengan menerapkan teorema impuls momentum linear untuk gerak linear dan teorema impuls momentum rotasi untuk gerak rotasi ya. Karena bola biliar ini mengalami 2 gerak linear dan gerak rotasi ya. Baik ketika dia berangkat dan ketika dia dipantulkan oleh meja karena berlaku gaya kontak ini ya. Yang inilah yang akan menghasilkan impuls linear dan impuls rotasi. Terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe, like, komen. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Fokus pada tujuan Anda, sukses selalu bersama Anda. Bersama saya, Martin Kanginan.